Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas cantik handbag seperti ini. Bisa teman-teman jadikan untuk tempat buku ataupun bekal. Nah, hasilnya cukup rapi, bagian awal dan akhir motifnya tidak terlalu kelihatan. Nanti saya akan bagikan tips polanya. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilat, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. Empat 45 rantai. Setelah 45 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-45 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dan ini adalah baris yang kedua. Lanjutkan hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar total 6 baris. Nah, ini sudah selesai total 6 baris sesuai kelipatan motif, kelipatan 3. Jadi kalau ingin teman-teman tambahkan, bisa ditambahkan jadi 9 baris. Nah, di ujung tambahkan 1 rantai, kemudian beri penanda di lubang kedua atau 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan membuat SC berkeliling. Jadi untuk jumlah SC nya saya sarankan hitung, nanti di sebelah bagian kiri ini ada 6 SC sesuai dengan jumlah baris, yang di bawah 45 SC, di bagian kanan 6 SC dan di atas 44 hingga ke penanda. Saya mulai untuk sisi ini jumlah SC nya 6. Kemudian ke sisi yang ini dengan jumlah 45. Nah, lanjutkan nanti di sini 6 dan di atas 44 hingga penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke-44 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian awalan. Pertama, isi dulu tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet atau DC, dimulai dari tempat slip stitch. 1 DC setiap lubang. Lanjutkan hingga akhir putaran di sini. Nah, ini sudah selesai 1 putaran DC setiap lubang.
dan langsung di akhir putaran slip stitch, ganti warna. Saya gunakan benang warna silver, tarik kuat 2 rantai. Nah, untuk benang yang warna orange tidak usah diputuskan karena masih akan digunakan. Sekarang saya akan masuk ke bagian motif yang pertama. Motif bagian yang pertama, teman-teman beri penanda dulu di 2 rantai ini. Dimulai dengan awalan 1 rantai, kemudian buat setengah DC atau half double crochet. Jadi di sini teman-teman turun ke titik ini ya, di bagian bawah seperti ini, tarik, kemudian skip 3, 1 2 3, kemudian langsung tarik lagi setengah DC nya. Jadi ini adalah decrease DC dengan skip 3 titik. Keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman ulangi dari bagian motif decrease DC nya. Nah, di sini masih di titik yang sama tempat terakhir tadi, tarik 1 kali, kemudian skip 3, 1 2 3, tarik setengah DC nya lagi 1 kali, keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya pengulangan. Jadi tepat di bagian titik yang terakhir ya, tarik setengah DC di titik yang terakhir tadi, kemudian skip 3, tarik lagi setengah DC di lubang berikutnya, keluarkan 2 rantai. Lanjut, tarik setengah DC di titik terakhir, skip 3, tarik setengah DC, keluarkan 2 rantai. Tarik setengah DC di titik yang terakhir, skip 3, tarik setengah DC lagi, keluarkan 2 rantai. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir, setelah 2 rantai, tarik setengah DC di titik terakhir dan sini skip 3. Jadi di sini teman-teman paskan di bagian tarikan setengah DC yang pertama ya, seperti ini. Lalu terakhir 1 rantai karena ada 1 rantai yang awalan tadi ya, dan langsung slip stitch di penanda di 2 rantai, slip stitch, ganti benang 2 rantai. Nah, ini teman-teman hasilnya untuk motif bagian yang pertama. Kemudian untuk motif bagian yang kedua, saya akan membuat DC sama seperti bawah, hanya saja DC nya diletakkan di bagian titik 2 rantai ini. Jadi di bagian yang awal ini, 2 rantai awal ini saya hitung sebagai 1 double crochet. Jadi di sini isi lagi dengan 2 buah double crochet, 1 2, beri penanda di bagian DC nya yang pertama atau double crochet, kemudian skip bagian decrease DC ini, di bagian 2 rantai berikutnya kau isi dengan 3 buah double crochet, 1 2 3. Lanjut ke bagian 2 rantai berikutnya, isi dengan 3 DC. Lanjut ke bagian 2 rantai berikutnya, isi dengan 3 DC. Nah, lanjutkan ini hingga ke akhir putaran. Nah, mendekati akhir putaran, 3 DC terakhir di bagian 2 rantai.
Nah, di akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Nah, slip stitchnya akan saya bawa sejajar dengan tarikan DC decrease ya. Slip stitch pertama, slip stitch kedua, dan slip stitch ketiga tepat di bagian puncak yang warna silver bawah ini. Slip stitch ketiga. Di sini langsung ganti benangnya ke warna silver lagi. Dua rantai. Nah, jadi bagian akhirnya tidak kelihatan ya, jadi terlihat lebih rapi, dan ini hasilnya. Nah, selanjutnya ulangi motif bagian ke pertama dengan cara yang berbeda. Nah, dimulai dengan tarikan benang langsung ya, jadi tidak usah ada satu rantai awal, langsung tarik di sini setengah HDC, kemudian skip 3, 1 2 3, tinggal teman-teman sejajarkan, tarik lagi setengah HDC, keluarkan dan beri penanda di bagian puncaknya di sini. Mulai dengan 2 rantai, 1 2. Ulangi lagi motifnya, masih di titik yang terakhir, tarik setengah HDC, skip 3, tarik setengah HDC, keluarkan 2 rantai. Lanjut, tarik setengah HDC di titik terakhir, skip 3, tarik setengah HDC, keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya, lanjutkan hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, akhir putaran, tarik setengah DC, skip 3, tarik setengah DC, keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini slip stitch di penanda. Slip stitch pertama, kemudian ke bagian 2 rantai langsung slip stitch kedua dan ganti ke benang warna orange lagi, 2 rantai. Nah, jadi dia maju akhir barisnya seperti ini. Ulangi pola bagian yang 3 buah DC di setiap 2 rantai ya, bagian yang kedua. Nah, di sini langsung 2 rantai dihitung sebagai 1 DC pertama. Jadi awalannya isi dengan 2 buah DC di sini. 2. Beri penanda di puncak DC-nya yang pertama. Lanjut, kedua rantai berikutnya isi dengan 3 DC. Di 2 rantai berikutnya 3 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nanti slip stitch sebanyak 2-3 kali, ganti lagi ke benang warna silver. Jadi teman-teman perhatikan bagian akhirnya ya, dan ulangi motifnya 1 dan 2. Untuk yang perlu diperhatikan di bagian akhir putaran setiap warna. Nah, ini dia setelah beberapa kali saya pengulangan, hasilnya cukup rapi, dan saya akhiri motifnya di bagian yang kedua, yang bagian 3 DC di bagian 2 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya di sini di akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Nah, lanjutkan SC-nya hingga akhir putaran, kemudian nanti slip stitch 1 rantai. Setelah 2 putaran, sisipkan bagian tali pegangan. Di sini saya buat talinya tali pendek untuk handbag dengan ring sekitar ukuran 2,5, dan talinya cukup sederhana ya. Usahakan jangan melewati
seperti tinggi bagian alas tas supaya tidak terimpang ukuran tasnya, jadi supaya talinya tidak terlalu kepanjangan. Jadi buat 2 buah teman-teman bisa kreasikan kalau ingin 1 tali atau 2 tali. Nah, nanti kalau sudah 2 baris tempat ring, kemudian tinggal teman-teman tambahkan 2 baris terakhir supaya lebih rapi. Dan untuk bagian tasnya kalau ingin dipuring bisa. Di sini saya tidak furing karena hanya untuk tempat buku kecil saja. Nah, ini dia hasil tasnya sudah selesai. Jadi di sini setelah baris yang kedua saya sisipkan ring untuk tali dan saya tambahkan 2 baris terakhir supaya lebih rapi. Teman-teman bisa lihat untuk motifnya di sini agak berlubang. Jadi kalau ingin di furing juga boleh. Bagian awal dan akhir motif juga tidak terlalu kelihatan ya. Dan untuk bagian akhir setiap barisnya itu ada di sisi ini. Nah, di sini untuk bagian SC-nya kelihatan jelas, sementara untuk bagian motifnya masih terlihat rapi. Nah, untuk bahan benang dia masing-masing 1 gulung dan masih bersisa. Untuk ukuran final dari tas ini itu tingginya sekitar 16 cm, sementara untuk bagian lebar 19 cm dan alas 3 cm. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk jenis warnanya. Semoga mudah dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.